Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Fiana Fauzia, dengan NIM 181010211143, Arum Fitri Cahyanti dengan NIM 1810102122, Rina Fitrianingrum dengan NIM 1810102127, Laras Tia Fortuna Anggraini dengan NIM 1810102173, dan Siti Fatimah Oktaviani dengan NIM 181010211146. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penggunaan pengendalian hasil keuangan dengan adanya faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Pendahuluan. Prinsip pengendalian menyatakan bahwa karyawan seharusnya hanya bertanggung jawab terhadap apa yang mereka kendalikan. Pengukuran bisa dikendalikan sepenuhnya oleh seorang karyawan jika hanya dipengaruhi oleh tindakan atau keputusannya. Untuk melaksanakan prinsip pengendalian, pengevaluasi kinerja dapat mengurangi atau menghilangkan pengaruh yang mengganggu dari faktor yang tidak dapat dikendalikan. Namun, pada level manajerial dalam sebuah perusahaan menjadi hal yang tidak dapat dikendalikan secara parsial. Berhadapan dengan pengaruh faktor yang tidak dapat dikendalikan, juga rentan terhadap kesalahan penilaian. Selanjutnya yaitu prinsip pengendalian. Sebaiknya karyawan tidak menanggung risiko bisnis yang tidak dapat dikendalikan. Organisasi yang menahan karyawan yang bertanggung jawab terhadap faktor yang tidak dapat dikendalikan menanggung biaya karena sebagian besar karyawan akan menjalankan risk aversion atau menolak risiko. Tingkat risk aversion sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh diri sendiri. Secara personal maupun karakteristik lainnya, risk aversion merupakan dasar untuk argumen yang penting mendukung prinsip pengendalian. Perusahaan yang mempertahankan karyawan yang memiliki prinsip risk aversion biasanya akan menanggung sejumlah biaya seperti berikut. 1. Agar dapat mengimbangi risiko, perusahaan akan memberikan nilai kompensasi yang tinggi dari yang diharapkan kepada karyawan yang menanggung risiko. 2. Perusahaan yang tetap mempertahankan karyawan yang bertanggung jawab terhadap hal yang tidak dapat dikendalikan. 3. Perusahaan bisa saja menanggung biaya karena kehilangan waktu. Pengaruh yang tidak dapat dikendalikan cenderung membuat alasan, sehingga secara signifikan risiko bisnis harusnya ditanggung oleh pemilik bisnis. Pemilik sudah seharusnya menanggung risiko sebagian investor ataupun karena mereka telah memilih menjadi seorang wira swasta. Tipe faktor yang tidak dapat dikendalikan ada 3, yaitu 1. Faktor ekonomi dan persaingan, 2. Force majeure atau kekuatan besar, seperti bencana alam, musibah atau takdir, ulah manusia, dan hal-hal besar lainnya. 3. Saling ketergantungan. Pengendalian untuk efek yang mendistorsi dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Manajer dapat mengurangi dan terkadang bahkan menghilangkan beberapa efek yang mendistorsi dari beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan dengan menggunakan dua pendekatan komplementer. Sebelum periode pengukuran dimulai, mereka dapat menentukan hasil pengukuran dengan hanya memasukkan item yang tidak dapat dikendalikan karyawan atau paling tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Setelah periode pengukuran berakhir, mereka dapat menghitung atau memperkirakan dan menyesuaikan pengaruh dari semua faktor yang tidak dapat dikendalikan yang masih ada menggunakan teknik seperti analisis varians, penganggaran fleksibel, evaluasi kinerja relatif, atau penilaian kinerja subjektif. Pengendalian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan setelah periode pengukuran. Menghilangkan efek dari mendistorsi faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan dari ukuran hasil juga dapat dilakukan setelah periode pengukuran. Hal ini terkadang dilakukan secara objektif atau pengukuran perhitungan numerik, menganalisa analisis varians, standar fleksibel, dan evaluasi kinerja yang relatif. Pengendalian untuk faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan sebelum periode pengukuran. Yang pertama, asuransi. Yang kedua, struktur pertanggungjawaban. Asuransi kejadian yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan fisik pada perusahaan, kemudian pengaduan atas produk, tindakan penyalahgunaan dan kesalahan karyawan,
kerusuhan, dan perusakan dapat diasuransikan. Yang kedua, struktur pertanggungjawaban. Memastikan karyawan bertanggung jawab secara penuh di area kinerja sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen. Isu-isu faktor lain yang tidak dapat dikendalikan. Organisasi dihadapkan pada isu lain ketika berpikir mengenal penyesuaian yang tidak dapat dikendalikan. Salah satu isunya adalah tujuan dibuatnya penyesuaian. Faktor yang tidak dapat dikendalikan seharusnya tidak diperlukan sama untuk semua tujuan imbalan. Isu kedua adalah terkait dengan arah penyesuaian. Faktor yang tidak dapat dikendalikan setelah periode pengukuran secara asimetris, yaitu mereka membuat penyesuaian hanya satu arah. Kesimpulan, prinsip pengendalian mempertahankan karyawan yang bertanggung jawab hanya pada bagian yang dapat mereka kendalikan. Tampaknya memang sederhana, tapi penerapan prinsip ini tidak semudah yang diperkirakan. Secara umum, prinsip pengendalian mempertahankan karyawan lebih tepatnya bertanggung jawab terhadap apa yang dapat mereka pengaruhi, memberikan arah pedoman baik. Ketika keputusan dibuat untuk melindungi karyawan dari pengaruh yang tidak dapat dikendalikan, setiap metode yang digunakan memiliki trade-off. Jika penyesuaian dibuat setelah periode dikerjakan berakhir, beberapa keuntungan memiliki standar kinerja tetap yang telah ditetapkan lebih dahulu akan menghilang. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.